Bunda, apakah kelayangan itu dari asam lambung juga? Aku tuh udah kelayangan seminggu lebih. Padahal tadi tuh sensasi asam lambungnya udah nggak ada. Kemudian juga aku bakal share ini ada yang nangis-nangis. Dia tuh udah sembuh, udah nggak ada sensasi sendawa, tapi tiba-tiba kambuh gara-gara minum susu coklat kental manis ya. Dan aku juga bakal bahas pada saat tidur tiba-tiba batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adifa dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing lagi ya dan menjawab pertanyaan kalian seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Ada yang bertanya, Bunda gimana saat ini? Alhamdulillah saat ini tuh aku tetap menerapkan pola hidup sehat ya, terutama olahraga. Jadi setiap hari itu aku wajib banget melakukan olahraga di pagi hari ataupun sore hari ya. Jadi kalau misalnya di hari libur aku tuh wajib olahraganya pagi hari. Biasanya setelah subuh aku minum air putih dulu, kemudian kadang konsumsi tepung gerut ataupun nasi ya. Aku tuh lebih senang makan nasi dingin pagi hari. Untuk lauknya itu bisa telur apa aja ya. Kemudian setelah itu aku melakukan olahraga ringan. Biasanya aku hanya treadmill, jalan. Aku tuh saat ini ya download namanya Google Fit. Jadi itu kita bisa menghitung langkah kita. Kira-kira hari ini langkahnya udah berapa. Jadi alhamdulillah hari ini aku tuh melangkah dari setengah 6 pagi ya sampai jam 7. Itu hampir 10.000 langkah alhamdulillah. Jadi memang itu bisa membuat kita pulih lebih cepat dan bisa membuat kita peredaran darahnya lancar, membuat kita lebih fresh dan semangat kita itu bisa tumbuh gitu ya. Jadi menurut aku olahraga ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh pejuang asam lambung. Kalian juga boleh coba di rumah. Dan tadi ada beberapa orang yang komen, Bunda aku tuh belum bisa lari, aku tuh belum bisa jalan cepat. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian belum bisa jalan cepat ataupun bisa lari atau treadmill, saran aku yang penting melangkah aja berapa langkah ke depan rumah, kemudian ambil kursi duduk, berjemur di panas matahari, itu aja udah bagus sih menurut aku ya. Jadi melangkah aja beberapa langkah agar peredaran darah kita itu lancar. Jadi teman-teman, kalau kita tuh udah olahraga pasti kita nyenyak tidur, pulas tidurnya, dan kualitas tidur kita tuh baik ya. Namanya juga kualitas tidur, jadi nggak sering terbangun di malam hari. Kemudian yang kedua, minum kita tuh pasti banyak, bawaannya haus aja terus ya. Jadi badan kita tuh segar, fresh, dan makan juga lebih enak menurut aku ya. Ini pengalaman pribadi aku. Jadi semuanya itu harus terjadwal, harus terkontrol. Atur jadwal istirahatnya, atur jadwal makannya, atur jam tidurnya, nggak boleh begadang ya. Dan aku sarankan juga untuk menghindari beberapa pantangannya. Nah, di video kali ini aku bakal jawab ya pertanyaan dari teman kita. Ini udah banyak banget yang nanya. Atas nama Dedek Teh. Teteh, aku udah jaga pola makan. Maghrib tadi aku minum susu coklat hangat, dan sekarang mau istirahat malahan mulai sendawa-sendawa lagi. Padahal alhamdulillah sendawanya udah mendingan dari hari-hari sebelumnya. Apa susu kental manis bisa memicu asam lambung teh? Jujur teh, aku minum obat kalau sendawa, terus teh minum obat omeprazol, alhamdulillah bagus untuk aku. Tapi aku nggak mau ketergantungan teh. Dingin dikit aja udah kembung, kadang bingung dengan keadaan badan sendiri. Nah teman-teman, jadi aku tuh selalu menginformasikan ya beberapa menu yang wajib dihindari oleh pejuang asam lambung, termasuk susu, apalagi susu coklat ya. Jadi kalau misalnya kita sering sendawa, sering begah, sering ngap, itu biasanya sensasi gastritis. Jadi ada peradangan di dinding lambung kita. Ini biasanya karena kita tuh suka telat makan ya, menunda waktu makan. Ini terjadi gastritis. Kemudian makanan kita biasanya nggak dikunyah halus, jadi makan terburu-buru, makanya muncullah penyakit gastritis. Dan gastritis ini banyak banget pantangannya, termasuk susu putih, susu coklat ya. Kalau misalnya kalian masih ada sensasi, meskipun misalnya udah sembuh nih ya, udah berminggu-minggu sembuh, tapi tiba-tiba lagi pengen banget susu coklat ya,
Jadi kalau misalnya susu coklat ini tidak cocok, itu langsung menimbulkan sensasi. Kenapa? Karena susu ini adalah pemicu asam lambung. Nah, kalau pengen susu, saran aku cari susu yang rendah lemak, yang aman, seperti susu kedelai, susu almond, itu bagus. Susu SR atau susu kambing, susu etawa, itu bagus ya untuk lambung. Sedangkan untuk susu kental manis, kayak misalnya aku nggak mau sebut merek ya, kayak yang susu coklat yang kita buat sendiri, ataupun yang penting mereknya coklat ya, susu coklat, itu bisa memicu. Dan aku tuh nggak cocok sama coklat. Jadi sampai saat ini, sampai detik ini, aku tuh menghindari yang namanya minuman-minuman coklat. Jadi aku tuh sampai dengan saat ini masih menghindari coklat ya, apalagi minuman coklat, karena itu trauma teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen minum yang berwarna, boleh minum susu yang rendah lemak. Aku tuh dulu sering nyetok susu Visoy ya. Jadi kalau misalnya udah ngalamin hal ini, cara yang harus kita lakukan gimana? Sedangkan nggak mau ketergantungan sama obat ya. Jadi kalau misalnya udah kambuh, saran aku konsumsi obatnya nggak apa-apa. Jaga pola makan lagi, jaga pola pikir lagi, pola tidurnya diperhatikan. Dan saran aku, hindari susu coklat ya. Meskipun nanti udah sembuh ya, kalau mau nyobain sedikit dulu, jangan langsung 1 gelas habis. Aku tuh biasanya kayak gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya pengen obat-obatannya nggak mau ketergantungan, saran aku itu jaga pola makan, jangan minum susu dulu, karena ya untuk Kak Dedek ini dia nggak cocok minum susu. Jadi saran aku mulai saat ini hindari dulu yang namanya susu. Kalau pengen susu, saran aku minum susu yang rendah lemak kayak susu kedelai, susu almond, ataupun susu SR, susu kambing, itu bagus untuk lambung. Seperti itu ya. Nah jadi memang kita tuh nggak boleh ketergantungan obat-obatan juga. Jadi saran aku kalau kalian konsumsi obat-obatan, terapkan juga 3P-nya, pola hidupnya, pola pikirnya, pola tidurnya diperhatikan, agar kita itu nggak selalu ketergantungan. Jadi kalau misalnya udah konsumsi obat, makanannya sudah dipantang, kemudian pikirannya dikontrol, olahraganya udah diterapkan, itu nanti lama-lama ya akan membaik. Ya, jadi kita tuh nggak bakalan ketergantungan. Kalau misalnya sensasinya udah membaik, kita tuh boleh perlahan-lahan lepas obat ya, misalnya dari 3 kali ke 2 kali. Kemudian kalau udah enakan lagi nih, biasanya aku hanya minum sekali sehari, baik itu siang, malam ataupun pagi. Jadi salah satunya aja, jadi perlahan-lahan aja lepas obatnya, jangan sekaligus. Nah selanjutnya aku bakal bahas ini yang kedua atas nama Likalku Official. Bun, kadang kalau lagi tidur tiba-tiba batuk, itu gimana cara mengatasinya? Jadi batuk ini sering juga dialami oleh pejuang asam lambung, termasuk aku pada saat itu teman-teman. Ini kenapa terjadi? Jadi kita tuh asam lambungnya naik ya, udah nggak ada makanan yang kita konsumsi. Jadi biasanya kalau asam lambung naik ke esofagus ya, itu menimbulkan batuk, kemudian biasanya kayak mengganjal, pahit. Selain itu juga kayak asam gitu. Jadi cara mengatasinya, kalian sering-sering konsumsi air putih ya, air putih hangat. Dan saran aku konsumsi jahe. Nah cara konsumsi jahenya seperti apa? Jadi pada saat setelah maghrib nih biasanya ya, aku itu ambil air jahe ya. Jahenya bisa direbus ataupun bisa digeprek, masukkan ke gelas, kemudian kasih madu 1-2 sendok, dikonsumsi. Tapi biasanya nih aku konsumsi jahe itu setelah makan. Kemudian pada saat bangun pagi, saran aku konsumsi air putih dulu ya. Misalnya masak air hangat dulu, kemudian dikonsumsi. Setelah itu kalau misalnya mau mandi pagi sama mandi sore, tetesin minyak kayu putih di air mandi kalian ya. Jadi itu biasanya aku tuh mandi air hangat, tetesin dulu sekitar 5 tetes atau 3 tetes ya. Kemudian setelah itu dihirup dulu uapnya, jadi itu enakan ya, kayak plong gitu, di tenggorokan enak, kemudian di dada juga enak kayak plong gitu. Nah setelah itu baru mandi, setelah mandi balurin seluruh badan minyak kayu putih ya. Kemudian hindari dulu kayak goreng-gorengan, makan-makan berminyak. Setelah itu juga hindari yang dingin-dingin ya. Pokoknya minum itu kalau bisa yang hangat-hangat aja ya. Dan juga perhatikan pola makannya. Seperti itu ya untuk mengatasi batuk. Tapi kalau misalnya udah melakukan cara-cara tersebut ya, tapi nggak ada perubahan nih kalau mau konsumsi obat-obatan, saran aku konsultasikan ke dokter ya. Tapi biasanya nih kalau misalnya aku udah konsumsi jahe itu udah enakan, udah membaik seperti itu ya.
Nah, selanjutnya aku bakal bahas atas nama Dewi Fatimah ya. Aku sekarang suka kelayangan, apa itu dari asam lambung, udah seminggu lebih, mohon jawabannya Bun. Nah, jadi benar, jadi untuk asam lambung ini juga bisa membuat kita kelayangan ya. Jadi kayak muter aja, itu kenapa ya? Nah, biasanya terjadi itu karena kita sering telat makan ya. Ataupun mungkin suka menunda waktu makan, tiba-tiba makannya banyak, berlebihan. Itu juga bisa menjadi penyebab asam lambung naik ke esofagus, biasanya naik ke kepala, membuat kita pusing, kelayangan, kadang mata buram. Itu sering dialami oleh pejuang asam lambung. Kemudian selain makan telat ya, itu selain karena asam lambung naik, yang kedua karena kita kurang istirahat, terlalu banyak pikiran, kurang tidur, terlalu kecapean, itu juga menjadi pemicu kenapa kita sering kelayangan, dan juga biasanya darah kita juga nggak lancar. Jadi cara mengatasinya seperti apa? Saran aku, pertama perhatikan pola makannya, makan sering, porsi kecil, hindari sayur-sayuran kayak sayuran putih, sawi, kol, toge, labu air, itu dihindari dulu ya pemicu-pemicunya. Kemudian selain itu juga istirahatnya yang cukup, tidurnya yang cukup, dikontrol pikirannya, sering-sering lakukan meditasi atau relaksasi ya, agar nggak stres. Karena kalau misalnya kita tuh stres, pusing, terlalu banyak pikiran, kecapean, itu nanti bakal menimbulkan sensasi kelayangan. Nah, dan saran aku, pada saat mau tidur ya, dengerin musik relaksasi atau yoga agar kita tuh nyenyak tidurnya. Jadi kalau misalnya kita udah nyenyak tidur, jadi nggak bakalan kelayangan karena kita tuh udah nyenyak tidurnya. Kemudian hindari berbaring setelah makan, karena biasanya kalau udah berbaring setelah makan itu asam lambung kita naik ya, dan itu bisa membuat kita sensasinya aneh-aneh lagi. Kalau misalnya pengen konsumsi obat-obatan vertigo ya, aku juga pada saat itu diberikan obat sama dokter, tapi ya karena aku itu pada saat itu posisinya lagi kerja, tiba-tiba di jalan ya aku kelayangan, dan di situ musim hujan. Keesokan harinya pas libur aku langsung ke dokter. Ternyata kata dokter, kamu tuh sering telat makan, kemudian suka konsumsi sayuran putih kayak toge. Memang aku dulu suka ya, kadang toge itu aku sayur dengan toge sama tahu, itu aku senang banget dioseng-oseng, karena menurut aku itu adalah sayuran yang paling gampang. Ternyata itu bisa membuat kita kambuh. Nah, kemudian selanjutnya istirahatnya, biasanya aku dulu itu kayak homesick, suka banyak pikiran kayak gitu ya, jadi membuat aku kayak pusing, kelayangan, jadi nggak bisa terkontrol pikiran, itu juga bisa membuat kelayangan. Nah, kemudian solusi apa yang harus kita lakukan ya, makan sering, porsi kecil, konsumsi air putih, istirahat yang cukup, dan saran aku konsumsi vitamin ya. Konsumsi vitaminnya itu B-kompleks atau neurobion, tapi kalau misalnya masih ada sensasi kayak perih-perih di lambung, jangan dulu. Jadi vitamin ini dikonsumsi kalau misalnya kita udah agak membaik dan sering lemas atau kelayangan ya. Tapi kalau misalnya masih takut atau khawatir, saran aku konsultasikan ke dokter. Biasanya dokter nanti akan memberikan vitamin kayak B-kompleks ya, atau B-komsi. Nanti disarankan konsumsinya itu setelah makan. Aku tuh biasanya konsumsi vitamin maghrib ya, setelah makan konsumsi itu. Jadi pada saat bangun pagi mau beraktivitas lagi, enakan di badan ya, jadi kayak segar gitu, fresh. Kemudian perhatikan juga pola makannya ya. Jadi harus disiplin, makan sering, porsi kecil, buat jadwal 2 jam sekali. Misalnya jam 7, jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, jam 5 ya, atau jam 7. Jadi disesuaikan aja. Kalau nggak mau makan nasi, bisa bubur atau oat ya, ataupun mungkin pengen menu-menu yang lain kayak beras merah ya. Tadi tuh ada yang komen, aku tuh Bun malas ngunyah, jadi aku blender nasi, itu boleh juga. Karena kenapa sih kita harus makan halus, kunyah halus, agar lambung kita tuh nggak ekstra kerja keras mencerna makanan-makanan yang masuk. Jadi nggak ada sensasi lagi, dan usus kita itu bisa menyaring kotoran ya, makanan tersebut menjadi kotoran. Ini biasanya kan kita sembelit ya. Jadi juga perbanyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Carilah sayuran yang aman dan buah-buahan yang aman, seperti di video aku sebelum itu udah aku share ya.
Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat share aku kali ini. Dan yang bertanya, semoga nonton video ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Dan buat kalian yang masih berjuang ataupun melihat, tetap semangat, ikhtiar, insya Allah pasti sembuh. Jangan lupa selalu bersyukur, ikhtiar nggak boleh ngeluh-ngeluh terus, karena ngeluh itu akan membuat kita sensasinya makin banyak. Oke ya, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.